kali ini kita akan membahas tentang partner bisnis. Kita mencari partner bisnis itu kan banyak alasan sih ya. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partner bisnis. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Aditya. Halo Coach. Halo Vika. Sehat ya Coach ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih Coach. Gini Coach, aku mau tanya nih Coach. Ya gimana? Kalau misalkan kita pengen bisnis gitu ya Coach ya, dan kita merasa butuh dukungan nih Coach. Nah itu otomatis kan kita butuh partner bisnis gitu ya Coach ya. Nah cara kita memilih partner bisnis yang tepat untuk bisnis kita gitu Coach, supaya grow up nih Coach. Nah itu caranya gimana tuh Coach? Cara atau apa ya, syarat-syarat kali ya? Iya betul Coach, syarat-syarat memilih bisnis partner yang tepat buat yang kita tepat itu ya kayak gimana sih ya, gitu ya? Nah itu gimana tuh Coach? Cara mencari jodoh gitu ya. Beda lagi tuh Coach. Dalam hal ini ya partner bisnis. Ya sebetulnya sih ya ini gampang-gampang susah ya. Karena kan juga kita nggak bisa semuanya bisa kita nilai di awal ya. Betul. Akan selalu ada hal-hal yang ternyata tidak kita duga-duga muncul di belakangan gitu ya. Nah biasanya kalau kita mencari partner bisnis itu kan banyak alasan sih ya gitu. Yang pertama ya kita memang kita butuh support dalam artian baik itu mungkin support dana atau support tenaga, support keterampilan, kemampuan gitu ya. Nah gitu, jadi bisa jadi kan kita memang kita biasanya kita tuh bisa mulai bisnis kita jago dalam hal bikin produknya gitu kan, marketingnya. Nah terus kita butuh yang jago marketing mungkin atau juga butuh yang apalagi lah ya yang punya pengalaman dalam bisnisnya mungkin gitu ya. Apapun itu, bahkan mungkin memang kita memang butuh teman aja gitu butuh ya. teman ngobrol aja gitu ya Coach ya, buat Butuh diskusi ya teman berjalan bersama gitu kan. Atau ya memang ada yang menawarkan diri gitu kan untuk join bergabung menjadi partner tanpa kita sebetulnya nggak perlu amat gitu ya. Betul, nah apapun itu ya kita harus pertimbangkan dulu ya. Iya betul, harus ngefilter butuh gitu ya nggak Coach sih ya. pertama gitu kan. Betul. Kita perlu nggak sih gitu kan. Yang kedua kalau memang kita merasa perlu baru deh kita cari gitu ya. Atau kita seleksi nih. Betul. Nah atau kita ini biasanya kan yang paling mudahnya tuh kalau orang mengawali bisnis tuh ya mencari partner bisnis tuh yang nggak jauh-jauh dari keluarga atau dari temannya. Iya betul Coach. Rata-rata gitu. sih begitu gitu ya. Iya dengan alasan kalau keluarga itu kan ya mereka yang bisa dipercaya lah, yang paling bisa dipercaya dalam menjalankan bisnis gitu ya. Tanpa memandang hal-hal lainnya gitu ya, atau hal-hal lainnya itu ya bisa dianggap bisa ditambah lah gitu ya, bisa atau dikesampingkan dulu bisa gitu dikesampingkan ya, dulu gitu ya. Yang penting keluarga dulu, yang penting bukan orang lain gitu ya. Iya, betul. Dengan berbagai alasannya gitu ya. Yang nggak akan bisa kabur lah atau apalah. Nah, terus yang mereka pasti komitmennya lebih tinggi lah apa segala macam gitu ya. Kalau keluarga ya, kalau teman juga sama sih. Mungkin teman kita sejak kecil, teman kita kuliah, teman kita bekerja di perusahaan yang sebelumnya gitu ya, kita merasa melihat oh teman ini tuh pintar bekerja gitu ya, oh teman ada ini potensi gitu cocok sama saya gitu ya. Nah itu yang menjadi pertimbangannya biasanya gitu. Jarang sih bisnis partner itu ya betul-betul mencari secara profesional ya. Bikin omongan gitu. Dicari bisnis partner. Oke Coach, gitu. Terlepas dari itu teman, sahabat ataupun keluarga, tapi ada kualifikasinya nggak nih Coach, kayak persyaratannya iya, ya? betul Coach. Ya tentu ada dong gitu ya. Bukan hanya sekedar karena dia keluarga yang kita beranggapan dia pasti jujur, dia pasti nggak akan kemana, pasti nggak akan kabur gitu ya. Atau teman gitu ya, karena kita nyaman kerja bareng gitu ya. Ya nggak hanya itu doang ya. Kalau kerja bareng di perusahaan sama-sama dulu waktu profesional mungkin beda nih dengan apa yang kita butuhkan ketika berbisnis kan gitu ya. Jadi syarat-syaratnya apa dong ya supaya kita bisa berpartner bisnis dengan baik ya, dan bisa terus langgeng gitu ya. Betul Coach. Yang pertama kalau menurut saya sih ini mungkin klise ya, cuman ya memang banyak menjadi saran juga orang ya kalau bertanya gitu ya. Kalau siapapun orangnya atau coach apapun yang kalau katanya masih kalau jawabannya pertama ini adalah harus punya visi misi yang sama. Iya betul. Ya kan visi misinya harus sama. Paling tidak ya mungkin nggak mungkin 100% sama persis ya. Carilah visi yang memang memang memiliki tujuan yang selaras lah gitu ya dalam berbisnis, sejalan gitu ya.
Walaupun memang kan pasti ujung-ujungnya berbisnis itu kan pasti kan untuk mendapatkan keuntungan. Iya betul, Itu kan visi, profit gitu ya itu kan coach ya. visi Iya. visi yang pasti sama lah kalau itu. Betul coach. Gitu ya. Cuman tentang lebih kepada gini sih, apa ya, cara menjalankan bisnisnya itu gitu loh yang mungkin perlu diselaraskan, atau ya dia mau beradaptasi dengan visi misinya kita gitu kan. Oke, coach. Atau ya memang mereka punya visi misi, ya kita yang bisa saling melengkapi. Kita punya visi misi A, dia punya visi misi B, langsung kita selaraskan dan muncul visi misi yang baru yang memang cocok buat berdua gitu ya. Betul coach. Jadi nggak saling memaksakan juga gitu ya. Benar coach. Nah itu gitu, dan juga samakan juga, selaraskan juga value-nya dalam berbisnis gitu ya, antara kita dengan dia gitu. Value berbisnis itu yang paling utama dalam bisnis itu apa sih yang penting dalam bisnis gitu ya, itu yang harus kita cari tahu sih gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan kita bicara tentang value gitu ya coach ya, value bisnis itu ada apa aja sih coach? Macam-macam. Hal yang penting gitu, yang basic dasarnya gitu, apa aja tuh coach? Value dalam berbisnis gitu ya, apakah jujur, itu kan paling basic, bukan hanya berbisnis itu ya. Semua bentuk pekerjaan ya harus berkomitmen berbisnis gitu ya. Gitu. Nah sampai yang spesifik lah ya, memang khusus dengan produknya gitu, yang apa, inovasi kah gitu ya, perlu apa, karena nanti akan mempengaruhi strategi-strategi yang akan dijalankan. Kalau visi misi dan value-nya ini udah selaras, strategi yang kita tetapkan pun akhirnya menjadi kesepakatan bersama dan sama-sama apa ya, cocok dengan strategi tersebut gitu ya. Jadi itu sih yang pertama, itu yang akan banyak akan banyak orang akan kasih saran gitu ya. Visi misi gitu ya. Visi misi dan value yang selaras, yang sama atau selaras lah gitu minimal gitu ya. Kemudian juga mungkin ya semuanya sih berakar dari 3 hal itu ya, visi misi, value yang selaras. Dan kemudian yang penting juga adalah kita perlu mendapatkan seorang business partner yang sama-sama mau kerja gitu loh. Bener. Takutnya nanti numpang nama doang gitu ya coach ya. Iya, dengan berbagai alasannya, terlalu sibuk lah, masih sibuk ini, masih sibuk itu, akhirnya dia nggak berkomitmen dalam bekerjanya gitu ya. Gitu. Jadi ya masing-masing harus ada pembagian tugas yang jelas, kemudian komitmennya juga harus jelas gitu ya, dan menjalankannya juga ini ya, sama-sama gitu ya, nggak bisa timpang gitu ya. Iya benar-benar timpang gitu. Jadi dia hanya kerja kalau ini aja, kalau memang ada waktunya. Benar. Tapi kita yang full time di situ gitu ya. Ya namanya juga membangun bisnis dari awal ya, pasti harus dimulai dengan kerja keras dulu. Betul. Nggak bisa santai-santai leleh terus berharap dapat langsung dapat untung gitu ya. Yang gede gitu ya coach. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget ya. Jadi harus apa ya, carilah bisnis partner yang sama-sama mau kerja gitu ya. Betul coach. Sesuai dengan perjanjian masing-masing. Maksudnya mau kerja sesuai dengan kesepakatannya. Kesepakatan masing-masing. Misalnya dia porsi kerjanya bagian marketing, bagian sales, ya udah, dia benar-benar harus tanggung jawab gitu ya coach ya, tentang marketing gitu. Tetap sih mungkin memikirkannya berdua gitu kan, tapi tetap ya porsinya dia yang menjalankan gitu. Harus action gitu ya coach ya. Iya, harus action dan harus memberikan hasil juga gitu ya. Ya kita juga kan kalau pembagian porsi kita di bagian produksinya mungkin atau apa ya, tetap sih kita juga harus mau komitmen menjalankannya gitu ya. Jadi 2 itu ya yang utamanya gitu. Selebihnya ya turunan-turunannya lah ya gitu. Ya, betul. Jujur apa segala macam itu ya udah jelas lah. Kemudian tadi mau kerja keras bareng gitu ya, sesuai dengan komitmen. Ya punya bisnis etik juga dipengaruhi oleh visi misi dan value kan dalam berbisnis gitu ya. Etika bisnisnya yang memang sesuai dengan yang kita ini ya, cocok dengan kita gitu. Jadi nggak mau orang yang mungkin punya etika bisnis yang serampangan, yang menghalalkan segala cara, bener. atau jangan sampai gitu ya coach berbohong atau dalam rangka untuk dapetin profit keuntungan, itu dengan cara-cara yang memang tidak cocok dengan nilai-nilai kita gitu kan. Itu juga penting sih. Gitu. Selebihnya ya menurut saya harus punya skill, knowledge dan experience dalam berbisnis juga ya. Itu penting tuh. Jadi nggak boleh ngasal-ngasal gitu ya coach ya, harus punya eksperimen tersendiri gitu coach tentang bisnisnya. Kita harus yakin bahwa dia memang bisa menjalankan bisnis, atau paling tidak punya pengalaman gitu ya dalam berbisnis. Atau ada skill atau knowledge berbisnis dia tuh yang melengkapi gitu loh, melengkapi yang kita nggak punya gitu ya.
Jadi biar saling melengkapi gitu ya coach ya. Apalagi kan tadi kan sama-sama menjalankan, sama-sama kerja nih. Ya, benar-benar. Sesuai dengan porsinya. Kalau dia memang di bagian selling, ya dia punya nggak skill atau knowledge tentang selling, marketing gitu ya, yang sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya dengan digital apa gitu ya. Ya terutama itu gitu. Ya jadi kalau dia harus mau kerja bareng gitu loh, sesuai dengan jadi dengan skill yang saling melengkapi. Oke, coach. Gitu ya. Kalau cuman naruh duit doang terus dia ongkang kaki, ya jangan jadi partner bisnis. Iya. Jadi investor aja. Iya, benar. Jadi investor aja gitu ya coach ya. Iya kan beda nih ceritanya. Gitu ya. Coach. Kalau misalkan tadi kan harus satu visi misi gitu ya coach ya, terus harus mau kerja sama juga, harus punya basic knowledge tentang bisnisnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan terlepas dari itu, kalau misalkan si partner bisnisnya ini di tengah-tengah dia tidak menjalankan kewajibannya nih coach, atau yang nggak action gitu. Nah, kita sebagai partner bisnisnya itu hal apa sih, hal bijak apa yang harus kita lakukan tuh coach? Ya kita ngomong. Ya betul. Kalau itu pasti sih coach. Ya kan tinggal ngomongnya gimana gitu kan. Ya sebagai kalau udah teman ya nggak apa-apa ngomong gitu. Jadi juga dia harus profesional juga ya untuk mengakui gitu ya apa yang menjadi kekurangan gitu ya, atau yang kurang dari itu. Harus mau terima feedback gitu ya. Dan itu juga dua arah ya, kita juga mau diterima feedback gitu ya. Itu juga harus sejak awal udah sepakati gitu. Kalau memang nanti kondisinya adalah kita bisa saling feedback ya gitu kan contohnya ya. Jadi kita bisa saling negur kalau misalnya ada yang kurang atau apa gitu ya. Ya demi menjalankan bisnis ini gitu kan. Nah gitu, jadi benar-benar punya passion dalam menjalankan bisnis yang sama-sama kuat gitu. Ya nggak kendor-kendor. Kadang-kadang kan tadi ya karena dia memang kita berharap dananya aja dari dia, tapi dia makan kaki, ya kita akhirnya yang makan hati juga gitu kan. Benar coach. Nah itu juga kan karena kita keberat untuk berduitnya gitu, soalnya dana gitu kan. Tapi juga kan dalam berbisnis partner itu kan juga harus sama-sama menjalankan sama-sama gitu ya. Satu hal juga yang penting gitu, dia juga harus punya passion terhadap jenis bisnis yang kita jalani gitu loh. Kalau passionnya kita punya dalam bisnis fashion ya, dia passion nggak dalam bisnis fashion dalam fashion. Dia punya passion nggak gitu ya, punya gairah yang sama nggak gitu. Betul. Yakin nggak dengan bisnis kita ini, dengan produk kita, dengan industrinya gitu. Kalau dia nggak yakin akan bisnis jenis produk kita, ya ngapain jadi bisnis partner ya. Benar coach. Gitu. Tapi ini coach, kalau misalkan kan tadi coach Adit ini bilang harus memiliki basic seenggaknya punya gairah gitu ya coach ya tentang bisnis yang sedang dijalankannya. Nah itu gimana kalau misalkan si partner bisnisnya ini benar-benar orang yang baru gitu coach, tapi dia pengen belajar. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih coach, atau mungkin kalau misalkan boleh, itu apa aja sih coach skill-skill yang harus dimiliki gitu? Ya kalau dia memang punya passion ingin berbisnis tapi dia nggak tahu apa, pengen belajar, ya jangan jadi bisnis partner, jadi karyawan aja. Oke coach. Meskipun itu dia kita bimbing, kita ajarin gitu kan. Kalau enggak nanti kalau kita bimbing ajarin bisnis partner kita terus menerus sakit hati juga kan. Iya benar coach. Berarti tetap harus punya basic sebagai pebisnis gitu ya coach ya. Iya sama-sama gitu. Kalau enggak ya nggak jalan juga nih nanti gitu, atau nanti makan hati aja bawaannya kan. Iya benar coach. Terusnya gitu. Ya kan dia baru belajar, baru segala macam, terus udah jadi bisnis partner, kalau untung dibagi-bagi sama untungnya gitu kan. Ya kalau kita rela aja sih ngasih keuntungan kita ke dia, ke orang yang baru belajar gitu, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau enggak ya jangan dari awal ya, harus jelas ya, nggak bisa jadi bisnis partner. Jadi karyawan aja gitu. Jadi karyawan dulu aja gitu. Jadi karyawan dulu aja yang memang mau digaji dengan seberapa besar pun gaji yang kita sanggup gitu ya. Dia mau nggak terima gitu kan. Kalau enggak ya mungkin kalau di awal-awal ya memang kita nggak perlu karyawan dulu ya. Biasanya kita jalanin sendiri gitu, berdua gitu dengan bisnis partnernya atau bertiga gitu ya. Ya kita semua ini jadi karyawan gitu kan. Kalau kita punya 3 bisnis partner ya ketiga-tiganya ini ya jadi bisnis partner, sekaligus karena menjalankan bisnisnya juga kerja keras juga ya, sama dia tetap dia adalah karyawannya juga di situ ya, kita sama-sama kerja gitu ya coach ya. Benar gitu ya. Tapi memang tadi ya, walaupun kita dan mereka itu juga udah punya kemampuan atau pengalaman bisnis ya, tetap sih ada kemauan untuk belajar terus ya. Betul. Nggak mungkin harus juga kan kita mengandalkan dengan pengetahuan dan skill yang kita punya saja, padahal kondisinya berubah gitu ya, kondisi bisnis, kondisi lingkungan, segala macam gitu ya.
perkembangan zaman itu ya kita harus mau belajar terus gitu sama-sama. Harus menyesuaikan dengan tren gitu ya coach ya. Iya gitu. Ya tren bisnisnya maupun tren teknologinya, apapun gitu ya. Kita perkembangan market, kebutuhan masyarakat itu semua ya kita harus terus mau terus-menerus untuk belajar gitu. Kalau dia cuman apa ya saklek bener kaku gitu ya. Permasalahan dengan keahlian atau keberhasilan di masa lalunya aja ya susah juga ya. Oke coach, ngomong-ngomong tentang partner bisnis nih ya coach ya. Kalau misalkan tadi kan harus menyesuaikan dengan tren yang ada gitu ya coach ya. Nah sebenarnya usia partner bisnis itu ngaruh nggak sih coach? Ya Anda sendiri kalau jalan bisnis usia ngaruh nggak? Kalau nah, Anda kalau misalkan iya kan kalau Anda misalnya ya karena generasi Z pun udah banyak yang mulai berbisnis ya. Iya, generasi betul, Z. bagus. Ya biasanya cari partnernya yang sama-sama generasi Z dong. Ya rata-rata ya gitu. Rata-rata. Kalau dia mencari yang lebih senior, dia bukan mencari bisnis partner, banyak kan sih carinya mentor ya. Gitu ya coach. Oh oke coach. Atau mungkin selagi si partner bisnisnya ini berapapun umurnya, selagi dia masih bisa menyesuaikan dengan tren yang ada. Ya tadi kualifikasi yang tadi sebutin tadi itu memang ada dalam dirinya ya. Mau umur tidak, berapapun gitu kan? Ya jalan-jalan aja gitu ya coach. Betul, ya. Jalan-jalan aja okay, gitu. Siap. Ya kalau misalnya kesenjangan usianya terlalu lebar juga itu jadi masalah baru lagi. Betul. Gapnya jangan terlalu panjang gitu ya coach ya, jangan terlalu jauh. Oke siap. Sebaiknya sih begitu ya. Kecuali kalau memang dia butuh mentor. Berarti posisinya bukan bisnis partner tapi bisnis mentor. Oh gitu. Bisnis mentor gitu ya coach ya jatuhnya coach ya. Jatuhnya bisnis mentor yang dia memang harus mau belajar dari orang itu gitu ya. Mau dikasih tahu, mau diajarin gitu kan. Dan seterusnya. Nah teman-teman semuanya seperti itu aja nih pembahasan tentang partner bisnis yang harus kita siapkan nih ketika kita memilih partner bisnis. Gitu ya mungkin ya Coach Adit ya untuk pembahasan kita kali ini. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.